Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Jatikusuma, dosen pengampu atau dosen koordinator dari mata kuliah Gizi Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Gizi Dasar. Jadi saya mohon izin untuk share terlebih dahulu materinya. Ya, berikut ini adalah rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS semester Gasal tahun 2025-2026. Jadi ini nama mata kuliahnya adalah Gizi Dasar, bobotnya sebanyak 2 SKS ya, dan tim pengampunya ada 4, yaitu saya, Rio Jatikusuma, lalu nanti ada Bu Nurina, lalu yang ketiga nanti ada Ibu Mirza, dan yang terakhir nanti ada Ibu Dian. Lalu untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib ya dan dilakukan pada semester 1. Jadi untuk mata kuliah gizi dasar ini deskripsi secara singkatnya adalah mata kuliah wajib yang penting untuk kalian ambil karena merupakan mata kuliah dasar ya keahlian sebagai mahasiswa untuk memahami ilmu gizi lebih lanjut dan menunjang pemahaman untuk mata kuliah lain seperti metabolisme zat gizi makro, metabolisme zat gizi mikro, ilmu gizi dalam daur kehidupan, serta dietetik yang nantinya akan kalian ambil pada semester-semester berikutnya. Capaian pembelajaran lulusan karena saat ini eh, untuk prodi S1 gizi ya atau prodi sarjana gizi ini menerapkan metode OBE ya, Outcome Based Education. Maka dalam hal ini nantinya ada CPL, capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan kepada mata kuliah gizi dasar. Capaian pembelajaran lulusan ini terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan yaitu CPL 2.2 di mana CPL ini merupakan CPL yang bertujuan menguasai konsep ilmu gizi manusia dan penerapannya secara umum dan konsep teoritis pada bagian khususnya dalam bidang biokimia gizi, metabolisme zat gizi, penilaian status gizi, penilaian konsumsi pangan, gizi dalam kehidupan, gizi olahraga, dietetik, dan asuhan gizi. CPL 41 hingga 46 ya, 4.1, 4.2 dan 4.6 ini merupakan CPL yang sifatnya lebih ke arah skill ya. Jadi harapannya adalah untuk CPL 4.1 mampu mengelola pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang memenuhi standar pelayanan baku, prinsip etika, legal, dan profesionalisme, serta mendorong kolaborasi interdisiplin. CPL 4.2 mampu melakukan asuhan gizi kepada klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan gizi, teknologi, dan konsep penyelesaian masalah berbasis bukti. Jadi ini adalah evidence-based nutrition. Lalu CPL 4.6 mampu melakukan penelitian di bidang gizi dan mendiseminasikan hasil kajian secara akurat untuk mendorong pengambilan keputusan dan pemecahan masalah berbasis bukti. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini terdapat 3. Yang pertama, mampu menjelaskan dan menyebutkan pengertian zat gizi makro, fungsinya dalam tubuh, jenisnya, komponen penyusunnya, sumber bahan makanannya,
proses pencernaan serta kebutuhannya dalam mendukung fungsi homeostasis tubuh normal. Untuk CPMK kedua, yaitu mampu menjelaskan dan menyebutkan pengertian zat gizi mikro, fungsinya dalam tubuh, jenisnya, komponen penyusunnya, sumber bahan makanannya, serta kebutuhannya dalam mendukung fungsi homeostasis tubuh normal. Untuk CPMK 3, yaitu menghitung kebutuhan zat gizi harian dan menggunakan database kebutuhan gizi serta komposisi gizi bahan makanan yang ada. Nanti kita akan belajar beberapa database yang bisa digunakan dalam menentukan asupan gizi harian ya, serta penyusunan menu seperti itu ya. Ya, nantinya kita sesuaikan dengan kebutuhan zat gizi harian pada individu untuk mencegah malnutrisi, gizi kurang maupun gizi lebih. Ya. Sehingga selanjutnya kita dapat memetakan bahwa ketiga CPMK ini dengan CPL, ya, kita bisa melihat bahwa untuk CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3 ini semuanya berkontribusi terhadap CPL 2.2 karena ini pada bagian kognitif atau pengetahuannya. Sedangkan untuk CPMK 1, CPMK 2 ini berkontribusi terhadap CPL 4.1 dan 4.6, sedangkan CPMK 3 ini berkontribusi terhadap CPL nomor 2. Nah, bagaimana dengan materi pembelajarannya ya? Nantinya kalian akan mendapatkan 12 materi kuliah ya, dimulai sebelum UTS dan setelah UTS. Seperti itu. Untuk materi-materi yang sebelum UTS, antara lain kalian akan mendapatkan materi terkait dengan karbohidrat pada pertemuan pertama, dilanjutkan dengan protein, lemak, cairan, dan elektrolit, pencernaan, vitamin larut air, dan nanti dilanjut dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kalian akan mendapatkan materi terkait dengan vitamin larut lemak, mineral makro dan mikro, dasar perhitungan energi, dan kebutuhan zat gizi pada manusia. Jadi nanti kalian akan mendapatkan informasi bagaimana cara menghitung kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, sehingga nantinya mendukung proses homeostasis tubuh yang normal. Setelah itu, kalian akan mendapatkan materi terkait dengan penggunaan Dietary and Nutrient Reference Value. Ya, ini salah satunya adalah penggunaan AKG seperti itu. Bagaimana AKG itu bisa ditentukan, bagaimana cara menentukannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nantinya akan dibahas lebih mendalam pada mata kuliah, pada materi tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan database makanan, daftar bahan makanan penukar. Ya, ini sebagai contoh, misalnya satu penukar karbohidrat, ya, itu setara dengan berapa gram nasi, ya, atau sekian ratus gram nasi itu setara dengan satu penukar karbohidrat. Nah, sehingga nantinya kalian bisa membuat harapannya adalah menu dalam satu hari yang mana nantinya bisa kalian hitung berapa total asupan karbohidratnya, asupan lemaknya, asupan proteinnya dengan menggunakan database makanan maupun informasi dari daftar bahan makanan penukar. Ya. Yang terakhir kita akan membahas terkait dengan malnutrisi ya. Jadi apa itu malnutrisi? Apakah malnutrisi itu harus selalu berhubungan dengan gizi buruk? Ternyata tidak. Malnutrisi ini ada dua bentuk yaitu malnutrisi gizi kurang dan gizi lebih ya. Sehingga nantinya kita akan membahasnya.
apa itu yang disebut dengan malnutrisi, ya, terutama yang gizi kurang yang saat ini mungkin kita pernah mendengar dari berita-berita, ada yang disebut dengan kwashiorkor, ada yang disebut dengan marasmus, ya, itu apa? Apa bedanya? Kenapa bisa terjadi, ya? Lalu untuk gizi lebih kita mengetahui ada overweight atau kelebihan berat badan, lalu ada obesitas dan ada obesitas morbid dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan membahas lebih detail pada mata kuliah atau materi terkait dengan malnutrisi, gizi kurang maupun gizi lebih. Seperti itu. Untuk metode pembelajaran yang akan digunakan adalah student center learning melalui pendekatan flip learning. Jadi nanti untuk semua materi sudah akan kami upload di dalam LMS Elok, ya. Jadi silahkan kalian nanti mengakses materi melalui LMS Elok, termasuk di dalamnya ada RPS ini juga yang nantinya bisa kalian evaluasi. Ya, lalu bagaimana dengan penilaiannya? Jadi untuk penilaiannya di sini ada tiga aspek yang nantinya akan kami nilai. Yang pertama aktivitas partisipatif, yang kedua hasil proyek, dan yang ketiga adalah kognitif. Untuk kognitif ini sendiri ada dua, yaitu UTS dan UAS. Lalu penugasan terstruktur ini nanti kalian akan kami minta untuk membuat menu satu hari, ya. Jadi kalian menghitung dulu kebutuhan zat gizinya, kebutuhan energinya dan lain sebagainya, sehingga nantinya kalian membuat menu untuk satu hari, ya. Jadi ini bisa nantinya untuk menunya ini bisa untuk orang tua kalian, untuk saudara, ya, atau teman dan lain sebagainya, itu silahkan seperti itu, ya. Lalu aktivitas partisipatif ini apa? Jadi di dalam LMS Elo itu saya menyediakan beberapa aktivitas, ya, misalnya ada kuis di sana, ada bahan bacaan yang harus dibaca, ada video yang harus dilihat dan sebagainya. Dan ketika kalian menyelesaikan suatu aktivitas, ya, di dalam LMS Elo, nantinya progres itu akan kami ketahui seperti itu, ya. Misalnya dari 12 pertemuan tadi ada materi-materinya, kalian sudah apakah sudah melihat video, apakah sudah membaca eh, apa namanya jurnal atau buku yang kami rekomendasikan untuk dibaca. Lalu ada kuis di sana untuk menguji pemahaman kalian, sehingga nanti harapannya ketika kalian kuliah kalian sudah siap seperti itu, ya. Jadi kita balik, mahasiswa ini harus membaca terlebih dahulu dari materi yang sudah kami upload di dalam Elo, seperti itu. Berikut ini adalah daftar referensi yang nanti bisa kalian cari, ya, di perpustakaan ini ada dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy, ya. Jadi silahkan nanti kalian bisa mencari dari perpustakaan seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit, ya, sebelum kita masuk ke materi kita, pertemuan kita yang pertama, yaitu terkait dengan karbohidrat. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi karbohidrat. Baik, saya mohon izin, apakah share saya sudah terlihat, nggih? Ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Eh, Baik, mungkin di sini, ya, sebelum kita memulai terkait dengan karbohidrat, mungkin saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan capaian pembelajaran kuliah atau kita menyebutnya CPMK, ya. Jadi untuk CPMK mata kuliah gizi dasar ini ada tiga, yaitu yang pertama mengetahui
terkait dengan zat gizi makro, apa itu zat gizi makro, yang kedua terkait zat gizi mikro, dan yang ketiga bagaimana memanfaatkan database untuk menghitung serta membuat menu dalam satu hari seperti itu. Dan pada materi yang pertama yaitu karbohidrat ini masuk dalam capaian pembelajaran pertama yaitu diharapkan nantinya setelah mengikuti perkuliahan ini kalian mampu menjelaskan terkait dengan zat gizi makro. Sedangkan untuk learning outcomes dari perkuliahan pada pagi hari ini adalah kalian mampu menjelaskan apa itu karbohidrat, penyusunnya, jenis-jenisnya, fungsinya, dan bagaimana menghitung kebutuhan harian dari karbohidrat itu sendiri. Baik, mungkin dari sini sebelum kita mulai ada yang tahu eh, menurut kalian di sini eh, apa yang merupakan sumber karbohidrat ini yang mana? Gitu? Apakah gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat, gambar lima, dan gambar enam? Kira-kira apa yang, oke, silahkan Mbak Nila. Saya yang karbohidrat nasi, Bapak. Nasi, ya terima kasih Mbak Nila. Betul sekali ya, nasi ini merupakan sumber karbohidrat ya, karena eh, merupakan bahan makanan pokok kita sehari-hari ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan pendapat selain Nila? Ya, jadi kalau menurut kalian, pepaya dan sayur ini apakah merupakan sumber karbohidrat atau bukan ya? Izin menjawab, Bapak. Ya, Kalau menurut silahkan. saya bukan karena dia lebih ke serat dan juga vitamin. Oke, baik. Nanti kita akan membahas ya bahwa ternyata buah dan sayur sebagian besar komponennya juga merupakan karbohidrat ya. Nanti oleh karena itu kita akan mulai dulu apa itu karbohidrat ya. Jadi kalau secara definisi karbohidrat ini merupakan senyawa organik ya yang dihasilkan melalui proses fotosintesis dengan rumus empiris CH2ON seperti itu. Dan karbohidrat ini biasanya memiliki akhiran yang khas, yang spesifik. Contohnya, akhirannya adalah dengan kata osa, misalnya glukosa, fruktosa, galaktosa, dekstrosa, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika ada akhiran osa menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa karbohidrat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari penyusunnya, karbohidrat ini disusun oleh gugus fungsional hidrokarbon aldehid atau keton dan senyawa yang kaya akan alkohol atau kita menyebutnya polihidroksialdehid ya atau kita menyebutnya aldosa atau polihidroksi keton atau ketosa begitu. Dan di dalam bahan makanan ini sebagian besar karbohidrat itu disusun oleh 6 rantai karbon yang bentuk konfigurasinya ini ada cincin segi 6. Kita nyebutnya sebagai cincin piran atau cincin segi 5 yang kita sebut sebagai cincin furan seperti itu. Dan kalau kita melihat di dalam bahan makanan itu sendiri, karbohidrat ini disusun atas 4 komponen utama, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Di mana monosakarida ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari karbohidrat dan nantinya kedua monosakarida ini mampu berkondensasi membentuk ikatan yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik menghasilkan disakarida seperti itu. Kalau oligosakarida ini karbohidrat yang tersusun atas 3 hingga 10 biasanya masuk dalam kategori prebiotik. Senyawa-senyawa prebiotik itu sebagian besar merupakan suatu senyawa oligosakarida.
Nah, untuk sayur tadi ya, sayur lalu nasi dan sebagainya, karbohidrat yang terdapat di dalamnya ini merupakan karbohidrat yang jenisnya polisakarida karena dia tersusun atas lebih dari 10 monosakarida. Dan serat ini tadi ya, tadi Eka menjawab, terima kasih sekali bahwa eh, sayur itu bukan merupakan karbohidrat karena merupakan serat. Pada dasarnya serat ini merupakan karbohidrat juga, karena serat merupakan karbohidrat tidak tercerna dan dapat dikategorikan menjadi serat yang larut air maupun serat yang tidak larut air. Dan serat ini memiliki peran bagi kesehatan kita, terutama untuk kesehatan saluran cerna, antara lain untuk pencegahan penyakit kanker usus. Lalu ada juga peranannya untuk melancarkan transit waktu ya, sehingga memperlancar BAB yang ada pada manusia, seperti itu. Dan serat pangan ini ada yang disebut dengan dietary fiber, di mana kalau kita melihat di bahan makanan ya di belakang kemasan informasi itu dietary fiber atau serat pangan, ini merupakan serat yang gabungan antara serat larut air dan serat tidak larut air. Nah, apa peran dari karbohidrat itu sendiri? Yang pertama, karbohidrat ini memiliki peranan yang penting sebagai sumber energi utama. Karena beberapa organ ataupun sel ya, yang ada di dalam tubuh kita beberapa tidak mampu mengubah zat gizi lainnya seperti lemak atau protein menghasilkan energi, tapi dia hanya membutuhkan karbohidrat. Sehingga dalam hal ini sebagai sumber energi utama di dalam tubuh kita untuk menghasilkan ATP adalah karbohidrat. Dan 1 gram karbohidrat ini setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua, karbohidrat ini juga memiliki peranan di dalam ilmu bahan makanan karena dia bisa berperan sebagai pemanis serta modifikasi tekstur serta rasa yang ada di dalam bahan makanan. Sebagai contoh, ketika kita melihat makanan yang digoreng atau yang dibakar akan menghasilkan warna kecoklatan. Nah, di sana juga merupakan peran dari karbohidrat. Lalu penyusun komponen yang ada di dalam sel kita, regulasi persinyalan dan sintesis DNA maupun RNA ini juga membutuhkan karbohidrat. Ya. Dan juga yang menarik dari karbohidrat ini adalah mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes melalui peran dari serat itu tadi. Nah, pertanyaannya sekarang seberapa banyak kita harus mengkonsumsi karbohidrat dalam 1 hari? Ya, jadi rekomendasinya adalah 45 hingga 65% dari total energi harian atau kalau kita melihat dari nilai angka kecukupan gizi ya, itu sekitar 300 gram per harinya ya. Dan 300 gram per hari ini diperlukan untuk mencegah yang kita sebut dengan kondisi protein wasting, ya, di mana protein otot kita itu dibongkar untuk mencukupi kebutuhan energi yang ada di dalam tubuh kita. Karbohidrat mencegah supaya tidak terjadi kondisi tersebut. Yang kedua, untuk karbohidrat kompleks ya seperti serat, ini rekomendasi anjurannya adalah 25 gram per hari. Dan asupan 25 gram per hari ini sangat direkomendasikan untuk mencegah penyakit degeneratif misalnya seperti penyakit jantung maupun diabetes mellitus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan gula? Karena tadi gula merupakan disakarida ya, nah, sukrosa ya, yang sering kita konsumsi dalam minuman maupun makanan yang manis seperti itu. Menariknya untuk gula hingga saat ini belum ada rekomendasinya. Ya, akan tetapi beberapa institut ya itu menyarankan asupan gula itu tidak boleh lebih dari 25% dari total kalori harian seperti itu. Dan menariknya adalah kita perlu memperhatikan bahwa gula itu tidak hanya gula yang dalam bentuk kita tambahkan ke dalam minuman saja. Karena ada gula ini bisa berasal dari
gula tambahan ya, yang dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian. Jadi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini bahwa karbohidrat ini merupakan zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar ya, 300 gram tadi ya. Dan berperan penting tidak hanya dalam proses pembentukan energi, tidak hanya sebagai sumber energi saja, tapi juga peranan penting lainnya yang ada di dalam sel. Yang kedua, konsumsi karbohidrat harian dapat memberikan efek yang menguntungkan atau merugikan bergantung pada jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Apabila kita sering mengkonsumsi karbohidrat yang jenisnya sederhana, misalnya disakarida atau monosakarida, maka itu ternyata memberikan efek yang justru merugikan dibandingkan ketika kita mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk yang kompleks seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang saya jelaskan? Nggih, silahkan, Mbak Nila. Saya izin bertanya, Bapak. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya karbohidrat itu banyak jenisnya dari jenis monosakarida sampai polisakarida. Ya, Kemudian pertanyaan saya dikaitkan dengan penyakit degeneratif seperti misal diabetes mellitus, itu jenis karbohidrat yang mana yang paling bagus? ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk karbohidrat yang memiliki peran dalam pencegahan penyakit degeneratif itu adalah karbohidrat yang jenisnya kompleks karbohidrat. Kenapa? Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pencernaan ya, pencernaan dan bioavailabilitas dari zat gizi makro seperti itu. Nah, ketika zat gizi makro itu dalam hal ini adalah karbohidrat kompleks itu dikonsumsi, maka ternyata ada yang disebut dengan pati resisten ya. Kita melihat contohnya ada yang disebut dengan pati resisten. Pati resisten ini bukan serat, tapi dia merupakan karbohidrat yang tidak tercerna seperti itu. Dia bentuknya pati polisakarida, tapi dia tidak tercerna oleh enzim-enzim yang ada di dalam saluran cerna kita. Nah, pati ini sebagian besar nantinya yang jenisnya pati tidak tercerna ini memang sebagian besar asalnya dari misalnya dari pisang, dari buah seperti itu maupun dari sayur yang patinya ini dia terperangkap oleh dinding sel tumbuhan di mana enzim saluran cerna kita tidak memiliki kemampuan untuk mencerna dinding sel tumbuhan itu sendiri sehingga ini menghasilkan yang disebut dengan pati resisten. Ada juga pati yang berasal dari retrograded gitu ya. Kita menyebutnya retrogradasi akibat proses pemanasan pendinginan yang berulang-ulang. Ini menghasilkan struktur